92,4 FM Radioku Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, juga para sahabat yang bergabung di YouTube Bu Yaya Official dan juga YouTube Al-Bahjah TV, dan juga yang sudah bergabung di TikTok Bu Yaya Official dan juga Instagram Bu Yaya Al-Bahjah. Semoga Anda semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga dengan kita mengawali hari ini dengan sesuatu yang baik, Allah terus menjaga dan menjadikan hari kita ini benar-benar membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan 16 Zulqa'dah 1444 Hijriah ini, atau bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2023 Masehi, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan ada banyak hal yang nanti akan kita bahas ya, dan juga kami juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga sahabat untuk bisa bertanya kepada Buya baik melalui via WhatsApp ataupun melalui via telepon. Dan kita masih berada di pembahasan seputar masalah darah wanita dengan mengupas buku Buya Cerdas Memahami Darah Wanita. Pada pertemuan yang lalu Buya sudah memberikan tentang kaidah-kaidah tentang haid dan juga rumus-rumus tentang bagaimana kita memahami darah haid ya. Dan juga sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari para pemirsa dan juga sahabat berkaitan tentang masalah seputar darah wanita ya. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan kita tentang seputar darah wanita ini berkaitan tentang masalah istihadhah ya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah, berkat doa semua, dan semoga Allah senantiasa memberi kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Amin, amin. Dan juga keistiqomahan dalam menjauhi segala hal yang dimurkai oleh Allah. Amin, amin, amin. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang penuh kasih kepada sesama. Amin. Selalu sadar bahwasanya harus berbuat baik untuk sesama. Amin. Sehingga tidak akan berbuat zalim, baik zalim dengan perilaku atau zalim dengan lesannya. Karena kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini, begitu mudahnya orang mencaci, begitu mudahnya orang mengolok, padahal itu semua adalah menyakitkan hati. Baik. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin, 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 amin. Terima kasih Buya, dan kepada pemirsa Al-Bahjah, kepada pemirsa dan juga para sahabat ya yang mengikuti acara ini ya, Anda kami undang untuk nanti bisa bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya langsung melalui via telepon di 085-2847-00147, atau Anda bisa bergabung di via WhatsApp atau SMS kami di 081321461079. Baik Buya, silakan dimulai. Mungkin Buya memberikan muqaddimah terlebih dahulu sebelum kita ada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW dimanapun Anda berada, kita masih di pembahasan seputar darah wanita, seputar haid. Dan jangan lupa Anda untuk memiliki buku ini. Buku ini sebetulnya aslinya ini buku besar, akan tapi untuk pemula tidak kami anjurkan untuk membaca buku ini, tapi hendaknya mematangkan ini. Dan selagi ini belum paham, hendaknya jangan pindah ke buku besar ini. Dan seandainya para wanita ngalap cukup lah, ibaratnya mencukupkan diri dengan kitab ini untuk menangani problem-problem haid, sudah cukup. Ini hanya perluasan saja. Sehingga kami hanya mengajar ini biasanya, dan kami rindu untuk membuat diklat pelatihan. Mungkin bagi siapapun yang berkeinginan, kami rindu belajar yang lebih serius. Mungkin bisa diadakan di beberapa kota di Indonesia ini yang sifatnya spesial, belajar ilmu haid ini. Tentunya ya dengan perkumpulan yang serius, membawa bukunya, belajar
mencatat, dan ini tidak perlu waktu yang lama. Tidak perlu waktu yang lama. Harapannya semuanya ngerti ilmu haid, karena semua wanita haid. Yang laki pun harus belajar seharusnya, karena dia akan punya istri yang haid juga. Baik, insya Allah kita sudah masuki satu pembahasan baru lagi, yaitu masalah istihadhah. Yang kemarin kami isyaratkan tentang istihadhah itu adalah darah yang keluar di selain hari haid. Mungkin definisinya kita hadirkan kembali. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim wanita, di luar masa haid dan di luar masa nifas. Di luar masa haid, di luar masa nifas. Sehingga darah istihadhah ini tidak dihukumi seperti haid dan nifas, sehingga seorang yang keluar darah istihadhah masih tetap wajib melakukan sholat dan wajib untuk berpuasa. Itu kan jelas hukumnya. Cuma yang menjadi masalah, mana yang disebut darah istihadhah dan mana yang disebut darah haid. Karena sama-sama darah keluar dari tempat yang sama, secara zahir tidak ada beda. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Di sana ada semacam ide, dan itu ide ya bagus juga, cemerlang maksudnya. Karena kan isyarat Nabi itu darah haid itu keluar dari tempat tertentu, darah istihadhah dari tempat tertentu. Sehingga kalau menggunakan laboratorium akan terlihat ini bukan darah haid, ini adalah darah haid. Cuma ini akan memberatkan orang, sehingga nanti setiap orang kalau punya masalah harus pergi ke dokter, dan ini perlu uang juga laboratorium. Sehingga dalam hal ini makanya jika ada orang yang membahas tentang dunia medis, kita hargai medis. Karena hadis itu sampai kepada hakikat, itu sah-sah saja. Sehingga seandainya orang berkata, gimana kalau saya punya laboratorium begini, saya langsung cek begini, gimana? Sebab Nabi ngasih rumus bahwasanya darah haid itu udah begini-begini, ya sah-sah saja. Akan tapi ini memberatkan, maka kita tidak menengok sisi ini. Artinya kita menghargai beberapa orang yang ingin menentukan darah haid sama istihadhah dengan medis. Kita hargai pendapat ini, akan tapi kita tidak menggunakan pendapat ini. Kenapa? Bukan karena kita mengingkari dunia medis, akan tapi kita ingin kembali kepada cara bahasanya Islam itu adalah mudah. Orang hidup pelosok dunia, pelosok negeri pun bisa melakukannya. Nah, harapan kami adalah tidak ada orang yang sombong karena hari ini sedikit kenal medis saja menjadi sombong tentang apa saja. Jadi sementara ahli fikih yang sesungguhnya harus memperhatikan sisi lain, bukan hanya urusan syariat, urusan fikih, harus harus berkomunikasi aktif dengan orang yang kenal dunia medis dan psikologi, harus menghargai takhasusat atau spesialisasi lain, itu penting. Jadi termasuk hal ini, karena hari ini kalau ada seorang ustadz bicara tentang berbicara tentang syariat, kemudian dijajar dengan medis, lalu mendahulukan syariat, seolah-olah bodoh, dia tidak mau menggunakan medis. Termasuk hari ini masalah kayak gini nih, termasuk masalah penentuan kejahatan melalui qarinah, apakah alat apa beberapa yang sekali medis, termasuk DNA segala macam. Itu bukan berarti para ustadz itu mengingkari dunia medis, akan tetapi ada rambu-rambu syariat. Bahkan termasuk yang catatan terakhir kami bahwasanya seorang faqih yang sesungguhnya adalah harus pandai berkomunikasi dengan orang selain faqih. Sebab Imam Syafi'i pun mengisyaratkan bahwa pemahaman fikih harus didukung oleh ilmu-ilmu psikologi atau yang sering disebut al-ulum al-insaniyah di hari ini. Dan itu dalam catatan buku kami ada, termasuk kalau orang ingin menyelesaikan problem fikih harus berusaha berkomunikasi dengan orang yang mengerti tentang ulum insaniyah. Itu masalah ilmu tarbiyah, ilmu macam. Jadi ini bukan berarti menafikan dunia medis, akan tapi ada rambu-rambu, termasuk teknologi nggak bisa dijadikan bukan sandaran hukum kita dengan teknologi. Contoh ini, zina itu antara ikrar, pengakuan seseorang, atau dengan 4 saksi. Kalau video nggak bisa, bukan berarti wah ini menafikan teknologi dong, kan ada CCTV dan sebagainya. Nah, CCTV adalah itu nggak bisa kita jadikan bukti, akan tapi itu qarinah untuk menghantarkan kita kepada hakikat. Karena ada nas di sini. Sementara ada kaidah lain bahasanya selagi orang ingin menutup aib harus ditutup dan seterusnya. Ada, bukan berarti kita menafikan teknologi, enggak dong.
Tapi ilmu itu ada aturannya, rambu-rambunya. Bahkan seorang ahli fikih yang sesungguhnya harus pandai berinteraksi dengan orang yang punya keahlian yang lainnya. Bahkan tidak sah ijtihadnya kecuali dibantu dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, seperti Imam Syafi'i mengetahui semua ilmu, tapi Ustadz hari ini nggak bisa mengetahui semuanya. Makanya kami dekat dengan psikolog, kami dekat dengan dokter, kami dekat dengan pakar-pakar yang lainnya untuk mengambil faedah dari mereka untuk dicetuskan, untuk jadikan dasar untuk mencetuskan sebuah hukum. Termasuk ini, karena ramai ada sebagian mengatakan sudah cukup dengan medis, nggak usah repot-repot begitu, cukup pakai alat. Mungkin kita perlu membuat satu alat nanti seperti tes pen apa itu untuk nikah itu. Jadi kalau head ini kehamilan, tapi itu kan perlu keluar duit. Kalau hamil kan hanya sifatnya setahun sekali. Kalau head setiap bulan harus keluar duit lagi, misalnya istihadhah dan sebagainya, memberatkan umat. Jadi mohon maaf, ini jangan difahami ini mengingkari dunia medis, tidak. Tapi ada rambu-rambunya. Yang mau menggunakan ya sama seperti yang dulu Buya pernah menfatwakan tentang masalah bayi tabung juga, Buya ya. Iya, termasuk bayi tabung dulu bayi tabung itu begitu gampangnya kami memahami bahwasanya dalam buku fikih kan yang penting air mani suami istri boleh. Akan tapi setelah kami berdiskusi dengan yang lainnya, pakar medisnya dan sebagainya, rupanya menjadi berubah. Bayi tabung itu ternyata bukan segampang itu seorang suami bisa masukkan ke rahim istrinya, begitu enggak, melalui proses. Mungkin ada benih laki-laki dan benih perempuan di ini kan bisa saja pemalsuan di sini. Rumah sakit yang hanya pengen sukses, mungkin tahu air maninya seorang laki-laki nggak bisa membuahi, kemudian diganti dengan yang lainnya hanya pengen dibilang sukses, kan mungkin saja ini semuanya. Karena bukan satu orang jujur bahwanya lagi terus dan masih banyak, kemudian nanti harus buka aurat besar dan sebagainya. Jadi bukan pengingkaran dunia medis. Jadi kita harus, ada sebagian orang itu memang kecongkakan dalam segala sesuatu. Ustadz congkak dengan ilmunya juga nggak benar. Kecongkaan beragama itu nggak sah. Akan tapi ternyata ilmu dengan ilmu saling membantu, saling melengkapi. Baik, kita dalam urusan masalah istihadhah ini tidak kembali kepada dunia medis dalam menentukan ini istihadhah atau bukan berarti pengingkaran medis. Akan tapi kita ingin mempermudahkan umat. Jadi semuanya cukup dengan metode ini dengan mudah selesai. Tidak harus semuanya pakai alat bayar. Alat kan bayar, nggak mungkin gratis kan? Iya. Baik. Jadi istihadhah itu ada dua, mungkin karena waktu ya mungkin tidak kita panjangkan hari ini karena tadi mukadimahnya sudah kepanjangan. Istihadhah itu kami bagi ada dua, dan mohon maaf kepada para asatid jika ternyata pembagian ini adalah terasa aneh bagi Anda, karena ini memang tidak ada di buku-buku fikih. Jadi kami bagi istihadhah menjadi dua. Yang pertama istihadhah sughra, yang kedua istihadhah kubra. Istihadhah sughra itu begitu mudahnya sehingga nggak pakai mikir. Kalau istihadhah kubra ini berat karena memang harus pakai rumus-rumus detail, rumus-rumus pelik. Kalau istihadhah sughra itu gampang, itu begini. Kemarin contohnya kalau tidak salah, ada seorang keluar darah di luar hari haid. Makanya yang nggak mungkin saat itu haid, misalnya setelah haid 10 hari. Setelah haid 10 hari bersih 10 hari. Setelah bersih 10 hari kok keluar darah lagi. Karena darah yang berikut ini belum didahului oleh suci 15 hari, maka langsung kita sebut sebagai darah istihadhah. Selesai. Nggak pakai mikir-mikir. Nah, tapi istihadhah kubra ini berat. Maka syarat istihadhah kubra adalah jadi dari rumus haid yang 5, masih ingat, harus 9 tahun hijriah, darah tidak boleh kurang dari 24 jam, darah tidak lebih dari 15 hari, darah harus didahului suci 15 hari, darah tidak boleh didahului kelahiran. Dari 5 ini kalau tidak memenuhi syarat akan menjadi hukum beda. Contoh, yang keluar darah sebelum 9 tahun maka tidak disebut sebagai darah haid, maka bisa disebut dengan darah istihadhah atau dengan kata lain darah fasad. Tidak pakai rumus. Darah kurang dari 24 jam sama, bukan disebut sebagai darah haid tapi sebagai darah istihadhah atau darah fasad. Kemudian darah yang melebihi, yang tidak didahului suci 15 hari, maka langsung itu darah istihadhah, bukan darah haid. Atau darah yang lebih dari 15 hari. Nah, inilah yang disebut satu ini. Nah, darah didahului kelahiran namanya nifas. Darah yang melebihi dari 15 hari, maka inilah yang disebut darah istihadhah kubra. Hanya itu. Jadi maka kami hadirkan istihadhah kubra adalah jika seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan antara hari yang ke-15 dan yang ke-16 itu bersambung, maka ini telah bermasalah darahnya.
Karena bermasalah, maka cara menghukuminya ada rumusnya. Bukan langsung 15 hari haid, selebihnya adalah istihadah, tidak. Tetapi ada rumus-rumusnya, dan inilah yang menghadirkan pembahasan sampai 7 macam istihadah yang kalau Anda lihat di kitab ini, dan 7 macam istihadah kita hadirkan juga di sini. Cuman kami akan hadirkan untuk mempermudah, akan kami bagi menjadi 4 saja di sini atas dasar juga renungan panjang. Sebab belajar haid kok jadi berat bagi wanita. Kasihan sudah mikir haid, mikir pemahamannya, akhirnya bisa berantakan. Maka kita permudah. Baik, kita masalah istihadah kubra. Istihadah kubra syaratnya, selagi Anda keluar darah lebih dari 15 hari, maka Anda telah kena istihadah kubra. Jadi pembahasan 7 macam istihadah yang disebutkan oleh kitab-kitab haid itu ya ini. Makanya kalau ini yang tidak dipahamkan, orang kok tiba-tiba langsung ada 7 macam itu apaan tuh? Kan tidak nyambung. Apa sih 7 macam istihadah itu? 1, 2, 3, 4, itu permasalahannya adalah jika ada wanita, ini tolong catat, jika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, baru dibahas 7 macam itu. Kalau tidak, nggak ada masalah. Kalau tidak melebihi 15 hari, no problem. Namanya sughra, gampang. Jadi istilah sughra kubra istilah dari kami, jangan disalahkan, itu hanya untuk murid-murid kami saja. Kalau Anda ikut dengar silahkan. Jadi jangan disalahkan, ini bukan untuk merusak aturan istilah fikih, tidak. Ini istilah yang kami buat, dan harapan kami istilah ini bakal dipakai akhir zaman. Istilah kubra, istilah sughra. Dan memang tidak ada di kitab fikih yang lainnya, tidak ada. Ini adalah murni dari kami, makanya jangan dianggap ini melanggar, karena ini untuk mempermudah saja. Nah, kubra itu berat. Nah, istihadah berat. Nah, cara memahaminya, maka insya Allah pertemuan yang akan datang saja, karena kita pengen konsen. Jadi insya Allah mau dicatat untuk pertemuan yang akan datang, bagaimana cara kita mengetahui mana darah haid dan mana darah istihadah di saat terjadi istihadah kubra. Karena istihadah kubra itu artinya telah bercampur antara darah haid dan darah istihadah. Cuman pertanyaan, mana haidnya, mana istihadahnya. Jangan bicara tentang medis. Kita pinggirkan dulu medis, bukan kita buang, tidak. Tapi kita ingin belajar ilmu ini. Yang semua orang semuanya pakai ilmu ini, tidak pakai medis di pondok-pondok semuanya. Dan prinsip kami adalah kita ingin mempermudah, dan yang kami hadirkan tidak keluar dari mazhab Syafi'i dulu. Selagi kita masih bisa dengan menggunakan mazhab Syafi'i, tidak keluar. Jika nanti perlu pertolongan mazhab lain, kita hadirkan demi kemudahan para wanita. Anda para ustadz yang laki-laki jangan terlalu sulit-sulit ngajar perempuan. Anda tidak pernah haid sebabnya. Ini perempuan yang haid itu adalah belum lagi sakit, sebelum haid. Wah, setelah itu Masya Allah dipersulit pembahasan haidnya, kasihan mereka. Masya Allah. Baik, belum lagi kadang-kadang kalau haid sudah psikologinya sudah berubah, sudah ada yang nggak marah, suka marah, sensitif dan sebagainya. Akan kita permudah dengan ini insya Allah. Makanya kami harap semua bisa belajar. Dan kalau seandainya ada mungkin dari tim mengundang pakai Zoom boleh, dengan catatan tidak kurang dari 1000 orang. Saya hanya perlu waktu 30 menit kali 3. Anda akan mengerti haid ini. Zoom, tapi Zoomnya nggak boleh kedip nanti. Atau saya hadir di sebuah tempat yang nggak terlalu lebar, tak terlalu banyak. Bukan majelis ribuan orang, nggak ada paham nanti. Cukup terbatas berapa ratus, tapi serius. Kalau perlu dimulai dari yang bakal jadi ustadz di kampung tersebut. Ingat, tidak keluar dari mazhab Syafi'i semuanya. Ini tidak keluar dari mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Cuman kadang di sini kami menghadirkan mazhab Maliki dan sebagainya, itu hanya untuk kemudahan saja, boleh diambil ya. Yang kemudian kalau kita nukil mazhab Maliki itu biasanya memang sesuatu tersebut sudah kami ambil karena kita punya guru Maliki, biarpun kita tidak belajar fikih Maliki secara total, tapi beberapa permasalahan kami ambil dari beliau-beliau supaya bahwasanya sanad nukilannya itu adalah benar, bukan hanya sekedar kita melihat di buku-buku perbedaan 4 madhab gitu, enggak seperti itu. Jadi ini yang bisa kami hadirkan, dan kami himbau kepada siapapun tetap menghormati pendapat para ulama. Kalaupun kami menghadirkan ini beberapa pendapat yang mungkin di sini adalah menurut yang lain lemah, memang pendapat lemah tapi menurut madhab lain kuat. Jadi tujuan kami dengan buku ini adalah untuk mempermudah insya Allah, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga kita tidak kita hadirkan dulu ya, mungkin pembagiannya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Bu ya atas penjelasannya, dan tadi kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dan juga sahabat yang bergabung di sosial media lainnya ya, semoga Anda bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan.